Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Sapa Gizi, sarana platform informasi dari Himan Gizi Cirebon. Nah, bagaimana kabarnya hari ini nih teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Teman-teman, kalau mendengar kata mahasiswa, mungkin yang langsung terbayang adalah tugas yang menumpuk, kuliah, praktikum, organisasi, ataupun kegiatan kampus lainnya. Padahal, mahasiswa memiliki peran yang jauh lebih besar daripada itu. Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat yang dimiliki, mahasiswa juga bisa menjadi agen perubahan yang mampu mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat. Mulai dari memberikan edukasi, mengikuti pengabdian masyarakat, hingga memanfaatkan sosial media sebagai sarana menyebarkan informasi kesehatan yang benar. Nah, pas banget nih teman-teman, pada episode kali ini kita akan mengobrol santai mengenai bagaimana mahasiswa dapat menjadi inspirasi dalam membangun budaya hidup sehat di masyarakat. Masih dengan tema yang sama, yaitu Elevate Your Life, Nutri Inside, Happy Outside. Dan pada episode kali ini, kita pastinya tidak sendirian nih teman-teman. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Teteh Zahra Mulyawati. Halo Teh Zahra. Halo Kak Tir. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali saya mendengarnya. Terima kasih kepada Teh Zahra yang sudah berkenan hadir dan berbagi ilmunya serta pengalamannya bersama kami. Kalau begitu langsung saja ya Teh, kita masuk ke pembahasan. Boleh. Nah Teh, sekarang ini kita sering kali mendengar istilah kalau mahasiswa itu adalah agent of change atau agen perubahan. Bahkan setiap ada kegiatan sosial pun mahasiswa selalu dilibatkan nih Teh. Tapi kadang muncul juga pertanyaan, memangnya mahasiswa juga bisa memberikan perubahan sebesar itu ya? Nah, menurut Teteh sendiri, mengapa mahasiswa disebut agent of change dan sebenarnya seberapa penting sih peran mahasiswa dalam membangun budaya hidup sehat di masyarakat ini? Oke baik, terima kasih sebelumnya pertanyaannya kepada Teh Ali. Bagus sekali ya teman-teman pertanyaannya itu. Nah kalau misalkan kita ya mendengar kata agent of change sendiri itu ya Teh ya, mungkin kayak memang benar udah nggak asing lagi di telinga kita sebagai mahasiswa gitu, karena pasti selalu dikaitkan dengan mahasiswa adalah agen perubahan, mahasiswa berpotensi untuk membangun lifestyle sehat di masyarakat, itu pasti sudah nggak asing lagi di telinga kita gitu kan. Nah, dan menurut aku sendiri kenapa mahasiswa bisa dikatakan sebagai agent of change itu dan memiliki peran penting gitu untuk mengubah lifestyle sehat di masyarakat adalah karena dilihat dari posisi kita sendiri itu adalah posisi yang unik deh gitu ya. Karena kenapa bisa dikatakan unik gitu? Kita di satu sisi kita masih belajar nih di kampus, di perkuliahan bersama dosen, mendapatkan informasi-informasi seputar kesehatan terbaru, mendapatkan pemahaman terbaru gitu kan ya Teh ya. Nah, dan di satu sisi lain juga kita sudah mulai untuk terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat gitu ya, dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan nih seperti penyuluhan gitu kan, terus kayak mungkin ada program edukasi, pengabdian masyarakat, atau mungkin ada mahasiswa yang memang dia itu mengikuti organisasi-organisasi tertentu yang berkembang di masyarakat itu sendiri gitu. Nah kalau misalkan kita balik lagi nih ke awal bahwasanya si mahasiswa itu unik ya tadi ya, di satu sisi karena kita masih belajar di kampus, mendapatkan ilmu dari dosen, pemahaman dari dosen yang pastinya itu ya seputar kesehatan gitu. Nah, dan kita tuh seharusnya nih ya Teh, nggak boleh ilmu yang kita dapatkan dari dosen ini hanya berhenti di kelas aja gitu pas pembelajaran, atau kayak berguna untuk diri kita pribadi aja gitu. Kalau misalkan kita mempunyai ilmu, kita juga harus bisa sharing dong ke masyarakat gitu kan ya, atau mungkin ke kerabat dekat kita kayak gitu. Nah, dan kenapa sih kita perlu banget nih untuk sharing atau memberikan pemahaman juga kepada masyarakat khususnya? Itu adalah karena gitu dilihat dari problemnya sendiri atau masalahnya sendiri, kadang masyarakat tuh sering banget mendapatkan informasi-informasi apalagi seputar kesehatan yang
kurang valid gitu, atau bisa dikatakan hoax lah ya, seperti itu. Nah, peran kita sebagai mahasiswa itu adalah untuk meluruskan kemelencengan tersebut yang berkembang di masyarakat tadi gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman. Karena mungkin mereka nih ya mendapatkan informasi-informasi yang kurang valid itu bisa karena dari mulut ke mulut gitu teh ya, atau juga bisa mereka baca artikel gitu, ternyata website yang mereka baca itu adalah website yang tidak resmi gitu. Bagi sebagian orang yang memang kurang mengetahui tentang kesehatan, mereka kayak ya udah nerima-nerima aja gitu kan, kayak mereka percaya aja gitu ya. Jadi itu peran kita adalah untuk meluruskan. Dan kalau misalkan kita berbicara mengenai agent of change sendiri, itu sebenarnya bukan berarti kita harus melakukan perubahan yang besar ya, tetapi kita juga bisa melakukan perubahan-perubahan tersebut dari hal yang kecil terlebih dahulu. Misalnya kita bisa melakukan perubahan tersebut di ranah keluarga dulu nih, kemudian di pertemanan gitu kan, lalu kita bisa untuk mencakup di ranah masyarakat luas gitu. Terus caranya bagaimana sih gitu kan, kayak misal membangun kebiasaan atau budaya tersebut gitu kan ya. Misalkan kita di keluarga, kita bisa menghimbau atau kita bisa memberikan ya edukasi sedikit lah kepada keluarga kita, bisa itu ke ayah, ibu, adik, terus kakak gitu kan ya, atau mungkin saudara-saudara lainnya. Misalkan kayak, "Ma, Pa, nggak boleh kalau misalkan mengkonsumsi garam setiap hari berlebihan, atau mengkonsumsi gula berlebihan setiap hari, mengkonsumsi lemak berlebihan setiap hari, itu nggak boleh." Dan kita juga harus bisa nih untuk memaparkan apa sih akibatnya gitu kalau misalkan kita mengkonsumsi GDL tadi secara berlebihan kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan di ranah pertemanan sendiri, kita tuh bisa mengajak teman, misalkan teman kita itu dulunya pola hidupnya kurang sehat nih, terus kita ajak mereka melakukan sesuatu hal yang dapat merubah pola hidup yang tidak sehat mereka tadi gitu. Misalnya kayak ayo jogging yuk, ayo nge-gym yuk gitu, atau ayo goes yuk gitu, atau main pedal dan lain sebagainya gitu. Dan kalau misalkan di ranah masyarakat luas, kita ini bisa melakukan atau membuat video-video edukasi gitu. Kenapa sih video edukasi ini disarankan gitu? Karena memang sekarang kan eranya era digital gitu kan ya. Dan kalau misalkan kita itu membuat video edukasi dan kita upload di platform media sosial tersebut, jangkauannya lebih luas kan teh gitu, karena bisa ditonton dari satu daerah ke daerah yang lain kalau FYP gitu kan. Nah, dan kalau misalkan kita melakukan perubahan kecil tadi dari mulai ranah keluarga, pertemanan, bahkan kayak langsung masyarakat luas, itu nantinya walaupun dari satu perubahan kecil, kalau misalkan kita lakukan secara konsisten, pasti nanti akan menimbulkan perubahan yang besar gitu, dampaknya akan besar kayak gitu teh. Wah, betul sekali ya Teh. Jadi memang mahasiswa juga mempunyai peran yang cukup besar dalam membawa perubahan ini. Betul. Mulai dari langkah kecil itu secara konsisten bisa membuat perubahan yang lebih besar tentunya. Nah, kalau kita lihat sekarang juga ya Teh, bentuk kontribusi mahasiswa juga semakin beragam nih Teh. Ada yang menjadi konten kreator, terlibat dalam pengabdian masyarakat, hingga mengadakan penyuluhan kesehatan dan melakukan edukasi kesehatan di lingkungan sekitar nih Teh. Nah, menurut Teteh sendiri, bentuk kontribusi seperti apa yang paling efektif agar masyarakat bukan hanya mendapatkan informasi nih Teh, tetapi juga tergerak untuk mulai menerapkan gaya hidup sehat nih Teh. Nah, kalau misalkan kita ya Teh ya berbicara mengenai kontribusi itu sendiri, kontribusi yang paling efektif menurut aku ya semua jenis kontribusi itu ya baik gitu ya, bernilai positif, dan juga pasti akan efektif jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan gitu. Misalkan kita nih jago ngomong di depan umum, punya skill public speaking, kita bisa mengikuti penyuluhan. Kalau misalkan kita aktif di media sosial, kita bisa membuat video atau konten edukasi gitu yang kita sebarkan di media sosial kita. Dan kalau misalkan kita lebih suka untuk terjun langsung ke lapangan gitu kan, kita bisa untuk mengikuti pengabdian masyarakat kayak gitu. Nah, dan menurut aku nih ya, ada satu hal yang jauh lebih penting dari si kontribusi itu sendiri. Tahu nggak kayak apa? Apa tuh Teh? Nah, yaitu adalah keteladanan. Kenapa aku bisa bilang keteladanan itu jauh lebih penting daripada si kontribusi itu sendiri? Karena kalau misalkan kita ya ingin mengajak seseorang nih, ingin mengajak masyarakat untuk melakukan pola hidup yang sehat gitu kan di kehidupan sehari-hari mereka gitu. Nah, kita juga harus bisa untuk menerapkan pola hidup sehat itu sendiri di kehidupan kita gitu. Jadi
kadang orang tuh ya Teh ya nggak percaya dengan apa yang mereka dengar, tapi mereka tuh lebih percaya dengan apa yang mereka lihat gitu kan. Jadi sebagaimanapun atau sebaik mungkin kita harus bisa untuk menjadi role model yang baik bagi mereka. Jadi ketika kita suatu saat melakukan penyuluhan atau mengedukasi mereka, mereka pasti akan lebih mudah untuk mau mengikuti apa yang kita paparkan gitu Teh, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya kontribusi yang paling menginspirasi itu adalah bukan semata-mata berkaitan dengan si edukasinya aja gitu, tapi kita juga harus bisa untuk menjadi contoh nyata gitu kan, bahwasannya pola hidup yang sehat ini bisa dilakukan oleh semua orang loh gitu kan, dan dapat memberikan manfaat bagi diri kita gitu. Jadi intinya kita harus bisa untuk menjadi role model yang baik bagi mereka gitu, agar mereka mau mengikuti apa yang kita sampaikan seperti itu. Wah, menarik sekali ya Teh. Jadi memang banyak sekali kontribusi yang bisa kita lakukan ya Teh, seperti memberikan edukasi yang sebelumnya Teh bilang tersebut ya. Nah Teh, karena itu hampir semua mahasiswa tidak lepas yang namanya dari media sosial Teh. Mulai dari mencari informasi, berbagi cerita, sampai belajar pun sekarang banyak dilakukan melalui platform digital. Bahkan informasi tentang kesehatan juga lebih sering kita temukan di media sosial. Namun, di balik kemudahan tersebut, tidak semua informasi yang kita temukan pasti dipastikan kebenarannya nih Teh. Menurut Teteh sendiri, bagaimana caranya supaya media sosial juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kesehatan yang menarik dan tetap terpercaya nih Teh? Oke, kalau misalkan berbicara mengenai era digital gitu, media sosial ya, sebagai berkembang di era digital saat ini, itu yang memang menurut aku mempunyai peran yang memang sangat penting dan sangat besar sekali gitu kan ya Teh ya. Karena kalau misalkan orang lain atau masyarakat gitu kan ingin mengetahui suatu informasi, pasti mereka akan langsung googling gitu kan, atau mencari informasi-informasi tersebut di media sosial gitu kan, ketimbang mereka itu menanyakan langsung ke si tenaga kesehatannya kayak gitu. Nah, dan ya betul sekali gitu kan, di era-era saat ini gitu kan, karena memang punya peluang yang besar gitu kan, kita ini sebagai mahasiswa harus membuat video-video edukasi gitu kan, tujuannya agar bisa memberikan kesadaran akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat di kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak kita bisa membagikan tips bagaimana menerapkan pola hidup sehat, bagaimana menerapkan makanan yang bergizi seimbang gitu kan, dan juga kita bisa untuk memaparkan tentang berbagai penyakit, kemudian dampaknya seperti apa, penyebabnya apa gitu kan ya. Dan kita juga bisa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas gitu tentang mitos atau fakta yang beredar di masyarakat itu sendiri kayak gitu. Nah, dan betul banget gitu kan ya, banyak sekali informasi-informasi sekarang itu yang kurang valid atau tidak bisa diyakini kebenarannya gitu kan. Nah, dan ya kalau misalkan kita ingin membuat video edukasi gitu kan, kita itu harus bisa memastikan dulu bahwa sumber yang kita pilih itu adalah sumber yang terpercaya atau bukan kayak gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin membuat video edukasi, jangan karena memang topik yang kita angkat adalah topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tengah masyarakat nih, terus kita kayak asal take video aja terus upload gitu, itu nggak boleh. Jadi kita harus bisa cek dulu kebenarannya, apakah dia itu informasi yang kita sampaikan ini merupakan informasi yang berasal dari sumber yang kredibel atau bukan gitu, apakah dari WHO, apakah dari Kemenkes gitu kan ya, atau dari sumber kredibel lainnya gitu. Dan kita juga kalau misalkan membuat video edukasi harus bisa nih untuk menyantumkan statement yang dikeluarkan misal dari Kemenkes atau dari WHO gitu, kita harus bisa munculkan itu yang mungkin di deskripsinya gitu kan ya, atau kita juga mungkin bisa screenshot terus kita taruh di video kita kayak gitu. Dan kita juga bisa untuk membuat video edukasi itu semenarik mungkin, karena sekarang itu kan ya, orang kalau misalkan menonton video tuh ya senangnya video-video yang menarik, video yang visualnya menarik gitu kan, terus singkat, langsung mengikuti pembahasannya, nggak bertele-tele gitu. Dan kita juga ya itu tadi harus bisa memastikan bahwa video yang kita sebarkan ini adalah video yang berdasarkan dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Wah, setuju banget ya Teh. Sekarang informasi itu cepat sekali menyebarnya nih Teh lewat media sosial. Jadi selain kita bikin kontennya menarik, kita juga harus
memastikan kalau informasi yang kita berikan itu baik dan dapat dipertanggungjawabkan ya Teh. Betul sekali Teh Ali. Wah, berarti peluang mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat memang cukup besar ya Teh. Namun, di balik peluang tersebut tentu aja tantangannya pasti ada ya Teh. Karena mengajak seseorang untuk mengubah kebiasaan dan mulai menerapkan gaya hidup sehat bukanlah hal yang mudah. Menurut Teteh, tantangan apa saja yang biasanya dihadapi mahasiswa ketika ingin mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat? Dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut agar pesan yang kita sampaikan tidak hanya di tengah nih Teh, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih Teh? Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai tantangan ya Teh ya, betul banget, banyak banget tantangan yang dihadapi, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu kan ya Teh ya. Dan tantangan yang paling sering ditemui itu biasanya tantangan mengenai kebiasaan. Kan kadang suatu masyarakat itu sudah mempunyai kebiasaan yang mereka lakukan selama bertahun-tahun gitu kan Teh ya. Dan kebiasaan tersebut ya adalah suatu yang tidak bisa diubah gitu, mutlak gitu kan. Jadi misal ada seseorang yang sering mengkonsumsi minuman manis setiap hari dan sudah dilakukan secara bertahun-tahun, sudah menjadi kebiasaan, itu kan susah. Jadi kita tuh tidak bisa untuk melakukan penyuluhan hanya sekali aja kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu tantangannya gitu kan. Nah, terus kemudian tantangan selanjutnya adalah karena era digital saat ini gitu ya, tadi kalau misalkan di era digital saat ini kita tidak bisa memastikan bahwa semua informasi yang beredar di media sosial adalah informasi yang bersumber dari sumber yang kredibel, tidak dipastikan bahwa itu tuh fakta atau tidak gitu kan. Dan begitupun dengan masyarakat, dengan adanya kayak keraguan gitu, kayak misal takut ini tuh benar atau enggak ya informasinya, ini tuh fakta atau mitos ya gitu kan. Jadi kayak menimbulkan suatu kebingungan tersendiri gitu kan di masyarakatnya untuk melakukan sesuatu hal kayak gitu. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah mengenai ekonomi gitu Teh, dan juga fasilitas. Kan kadang semua orang itu pasti memiliki ekonomi berbeda-beda ya Teh ya. Ada yang ekonominya mungkin agak susah gitu kan, atau mungkin ekonominya yang bagus-bagus aja gitu, karena ya ekonomi kan sifatnya adalah fluktuatif gitu, atau bisa berubah-ubah gitu. Kalau misalkan kita melakukan penyuluhan nih di desa-desa terpencil gitu kan Teh ya, mungkin biasanya dilihat dari segi mata pencahariannya pun kayak ya misal sebagai petani kah gitu kan, atau sebagai peternak, itu kan kayak bisa dibilang penghasilan mereka itu tidak sebanding dengan orang yang di kota kayak gitu. Jadi untuk membeli konsumsi pangan yang beragam aja tuh kadang mereka susah gitu. Kayak mungkin mereka mau untuk mengikuti saran kita ketika kita mengedukasi, kan kita kayak bilang kita tuh harus banget untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang gitu. Nah, mereka tuh mungkin mau aja untuk mengikuti apa yang kita bilang tadi gitu kan, tapi karena keterbatasan ekonomi tersebut sehingga mereka kayak susah untuk melakukan apa yang kita sarankan. Dan juga bisa karena ya tadi keterbatasan fasilitas. Mungkin kalau misalkan di desa-desa itu kan jarang sekali nih kita menemukan ada tempat gym, ada tempat pedal, atau mungkin lapangan-lapangan lari, lapangan-lapangan ya sepak bola atau lain sebagainya gitu kan Teh ya. Dan dari situlah kita tidak boleh untuk menghakimi gitu. Jadi kita harus bisa untuk tahu bahwasanya setiap orang itu pasti mempunyai keadaan yang berbeda-beda gitu ya. Kita cukup untuk mengedukasi aja gitu kan ya, seperti itu. Nah, tapi ya tadi kita juga bisa untuk memberikan solusi gitu kan. Kalau misalkan makanan dengan gizi seimbang biasanya yang paling mahal itu adalah protein ya kan Teh, kayak misalkan daging gitu kan, ayam dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa untuk memberikan solusi kepada mereka bahwasanya ya udah gitu kan, mungkin protein hewaninya itu bisa telur aja gitu kan, kalau telur masih kayak terjangkau gitu harganya kan. Nah, terus kayak misalkan protein nabatinya bisa menjadi kacang dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang paling penting itu di sini adalah tadi solusi ya, betul sekali. Nah, solusinya itu adalah kita harus bisa untuk melakukan pendekatan yang lebih persuasif lagi. Artinya adalah kita harus bisa melakukan pendekatan yang lebih mengajak masyarakat lagi nih untuk bisa mengikuti apa yang kita paparkan di penyuluhan kah, atau edukasi kah, seperti itu. Jadi ya kita nggak boleh untuk menghakimi gitu. Kita bisa berikan solusi-solusi kepada mereka berupa langkah-langkah kecil dulu yang lebih realistis,
yang mampu untuk mereka lakukan dulu teh gitu kan ya. Misalnya kayak ibu bapak biasakan ya untuk mengonsumsi sayur dan buah gitu, atau minum air putih setiap hari gitu kan, atau berjalan kaki setiap pagi selama 30 menit kah gitu ya, seperti itu. Dan yang paling penting di sini sebetulnya adalah komunikasi deh. Ya, jadi kalau misalkan suatu masyarakat itu merasa bahwa dirinya itu didengar dan dihargai, mereka juga pasti akan lebih terbuka kan dengan kita dan lebih mudah untuk menerima edukasi yang kita berikan kepada mereka, seperti itu. Wah, betul sekali ya Teh. Mengubah kebiasaan seorang juga itu tidak bisa secara instan ya. Betul. Jadi selain memberikan edukasi, kita juga tentunya harus sabar dan terus konsisten ya Teh. Ya betul sekali Teh Alin. Nah, Teh, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung podcast. Sebagai penutup, mungkin boleh dari Teh Zahra memberikan pesan atau langkah sederhana apa yang bisa kita mulai dari sekarang agar bisa menjadi inspirasi dan membawa perubahan positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat nih Teh. Oke, kalau misalkan mengenai pesan kita ya sebagai mahasiswa, pesan dari aku ya Teh ya, untuk kita sebagai mahasiswa gitu kan, kita itu nggak boleh merasa bahwa kontribusi yang kita lakukan itu adalah kontribusi yang kecil untuk membawa suatu perubahan kayak gitu. Kita harus bisa ingat bahwasannya suatu perubahan yang besar itu biasanya berasal dari apa? Dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, seperti itu. Dan kita juga harus bisa nih Teh untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat, misalnya dengan makan makanan yang bergizi seimbang setiap hari, kemudian apalagi ya, tidur yang cukup gitu ya, menjaga kesehatan mental gitu kan, kemudian berolahraga dengan rutin gitu, agar apa? Agar kita bisa menjadi role model yang baik bagi masyarakat di sekitar kita kayak gitu. Nah, kemudian kita juga bisa nih Teh untuk memanfaatkan kemampuan yang ada pada diri kita, memanfaatkan skill yang ada pada diri kita gitu. Misalnya kayak tadi kita misal lebih suka untuk public speaking, kita punya skill itu, kita bisa manfaatkan gitu. Misalnya kita bisa mengikuti penyuluhan gitu ya, atau kita bisa menjadi relawan di masyarakat gitu kan. Atau kalau misalkan kita aktif di media sosial, kita bisa untuk membuat konten edukasi. Kalau misalkan kita lebih suka untuk terjun langsung ke lapangan, kita boleh untuk mengikuti pengabdian masyarakat, seperti itu Teh. Oke, baik. Keren sekali ya teman-teman pesan yang diberikan oleh Teh Zahra ini. Semoga pesan yang disampaikan oleh Teh Zahra bisa menjadi penyemangat dan motivasi bagi teman-teman sekalian yang ada di rumah. Nah, dari podcast kali ini kita jadi belajar nih teman-teman bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya tentang belajar di ruang kelas, tapi juga tentang bagaimana ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat bagi masyarakat nih. Karena sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan, mulai dari membiasakan hidup sehat, berbagi informasi yang benar, hingga mengajak orang di sekitar untuk menerapkan kebiasaan yang baik nih, semuanya menjadi langkah awal menuju masyarakat yang lebih sehat. Terima kasih banyak kepada Teh Zahra atas ilmu dan insight yang sangat bermanfaat hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Sapa Gizi episode kali ini, jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya ya, agar semakin banyak generasi muda yang terinspirasi untuk bergerak bersama menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Sampai ketemu di episode Sapa Gizi selanjutnya. Saya Safina Jani Aliniski pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.